Malam itu Bu Dewi ini mendengar seperti suara perempuan yang ketawa di bawah pohon nangka. Jadi ketawa perempuan ini nyaring sekali. Ketika akan menanak nasi, beras ini ternyata banyak belatung di bawahnya. Pulang lewat di depan pocong ini. Pocong ini seperti menyapa, "Mas, badhe tindak pundi, Mas?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Sasa. Sasa ini tinggal di Jogja dan di sekitaran tahun 2005 Sasa pernah mengalami satu kejadian yang tidak pernah dilupakan seumur hidupnya. Kisah ini bercerita tentang kisah pocong panjang, atau orang Jawa menyebutnya pocong dowo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar tentang istilah pocong panjang atau pocong tinggi. Beberapa orang Jawa menyebutnya dengan pocong dowo karena ukurannya yang tidak normal. Jadi ketika pocong ini berdiri, tingginya hampir mencapai 2 meter. Nah, awal mula tentang adanya pocong panjang ini bermula ketika seorang yang bernama Pak Nyoto. Jadi kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sasa. Pada waktu itu di sekitaran tahun 2005 di Jogja. Sasa masih berusia 10 tahun. Jadi awalnya Sasa ini mempunyai 2 orang tua yang bercerai dan kemudian Sasa ikut bersama ibunya. Jadi pada saat itu ibunya ini sering pindah kontrakan dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Sampai pada akhirnya ibunya Sasa ini nemu satu kontrakan yang gak jauh dari pusat kota Jogja. Nah, pada waktu itu Sasa cerita ketika usia 10 tahun itu Sasa ini ingat persis ketika akan masuk ke kontrakannya, dia ini harus melewati lorong yang tinggi dan di sebelah kiri ada bangunan Belanda yang besar sekali dan di situ ada jendela dengan ukuran yang besar khas bangunan kolonial. Jadi pertama kali tinggal di situ mulailah Sasa dan keluarganya ini kenal dengan tetangga-tetangga yang lain. Jadi memang Pak Nyoto ini punya beberapa properti di situ digunakan untuk kos-kosan dan kontrakan rumah tangga. Jadi di lingkungan situ banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu dan lain-lain. Nah, beredar kabar bahwa Pak Nyoto dan istrinya ini orangnya sangat pelit sekali. Dan pada waktu itu dibuktikan sendiri oleh Sasa dan ibunya. Pada waktu itu Sasa dan ibunya baru aja pulang dari luar. Dan ketika masuk ke kontrakan, ibunya ini menemukan satu surat. Dan ketika dibuka oleh ibunya Sasa, di situ ada tulisan yang ternyata dari Bu Nyoto. Isi tulisan itu kira-kira seperti ini. Bu Les, tahu nggak nangka yang ada di depan itu? Apa Bu Les yang ambil? Waktu itu ibunya Sasa ini merasa sakit hati sekali karena dengan tulisan itu. Jadi seolah-olah Bu Nyoto ini menuduh ibunya Sasa yang ngambil.
Dan ketika ibunya Sasa ini bilang ke tetangganya Bu Dewi, waktu itu Bu Dewi juga bilang, alah Bu Las nggak usah nggak usah terlalu dipermasalahkan, orangnya memang seperti itu, Pak Nyoto dan Bu Nyoto itu memang seperti itu, terkenal pelit. Nanti Bu Las tahu sendirilah gimana perilaku Pak Nyoto dan Bu Nyoto itu. Akhirnya waktu pun berjalan. Pada waktu itu Sasa ini tahu bahwa ada penduduk asli situ yang usianya sekitar 15 tahun. Pada waktu itu Sasa manggil anak ini dengan panggilan Mas Tony karena usianya yang lebih tua dari Sasa. Tony ini mohon maaf dia punya gangguan jiwa dan seringkali melakukan hal-hal yang nggak wajar. Tapi beberapa kali Tony ini masih bisa diajak untuk komunikasi. Pada satu ketika Tony ini ada di depan rumah Pak Nyoto dan terlihat kalau Tony ini ngambil sesuatu seperti mengumpulkan barang. Dan pada waktu itu Pak Nyoto ini keluar memarahi Tony. "Woi, Ton, kamu itu ngambil apa?" "Itu barang-barangku." Nah, ketika tetangga-tetangga ini ngumpul, ternyata tetangga ini melihat bahwa Tony ini sebenarnya ngambil gelas-gelas dan botol-botol bekas yang memang sengaja dikumpulkan oleh Pak Nyoto. Tapi yang nggak habis pikir, yang tetangga nggak habis pikir itu kan barang-barang bekas, hanya botol-botol yang bekas. Dan semua tahu bahwa Tony ini mengalami gangguan jiwa. Dan pada waktu itu yang bikin tetangga sedih ini kenapa Tony yang mengalami gangguan jiwa kena marah oleh Pak Nyoto. Jadi pada waktu itu kejadiannya siang hari, Pak Nyoto ini marah-marah, "Ton, kembalikan itu, kamu bisa tak laporkan polisi." Jadi seolah-olah Pak Nyoto ini marah dengan orang normal seperti biasa. Padahal Pak Nyoto juga tahu bahwa Tony ini mengalami gangguan jiwa. Waktu itu Tony cuma senyum-senyum, "Nggih Pak, ayo balik no, ojo cukup maling kowe." Jadi waktu itu dikembalikan oleh Tony dan Tony pulang gitu aja dengan santai, seolah nggak mengalami kejadian apa-apa. Ada satu kejadian juga, ketika itu ada satu pemulung yang kebetulan lewat di sekitaran komplek rumah Pak Nyoto. Waktu itu pemulung ini melihat ada buah yang jatuh di bawah. Dan terlihat sekali kalau buah ini bekas digigit oleh kelelawar dan jatuh ke bawah. Pada waktu itu pemulung ini ngambil buahnya di bawah dan gak lama kemudian Pak Nyoto ini keluar dari rumah dan teriak ke arah pemulung tersebut, "Weh, ngambil apa kamu?" "Ini Pak, buah yang jatuh di bawah." "Udah kembalikan, jangan diambil. Itu buah punyaku kok. Ini tapi sudah dimakan sama kelelawar ya Pak, di bawah." "Iya, ndak usah, itu bukan punyamu, kembalikan." Dan waktu itu pemulung ini takut dan ditaruh di bawah lagi. Ternyata beberapa hari kemudian buah ini juga nggak dimakan oleh Pak Nyoto. Jadi memang terkenal sekali kalau Pak Nyoto dan Bu Nyoto ini sangat pelit sekali. Seolah-olah apa yang dimilikinya ini tidak boleh diambil oleh beliau. Dan pada waktu itu Sasa ketika tinggal di situ bersama ibunya, Sasa ini juga mengalami beberapa kejadian yang menurut Sasa itu juga ngeri. Pada waktu itu malam itu Sasa pulang, masuk ke lorong melewati bangunan Belanda itu, Sasa ini mendengar seperti ada suara orang pesta di dalam gedung. Jadi benar-benar ada seperti orang-orang Belanda yang sedang pesta dansa-dansa. Tapi anehnya, ketika diintip dari jendela, ternyata nggak ada aktivitas apapun. Dan suara ini masih terdengar seperti orang yang pesta-pesta dansa dan lain-lain. Kejadian itu pun diceritakan ke ibunya Sasa, dan ibunya Sasa coba menenangkan Sasa pada waktu itu. Nah, sampai satu kejadian, Pak Nyoto ini dikabarkan sakit, dan selama sakit itu Pak Nyoto cuma bisa terbaring di dalam rumahnya. Jadi Pak Nyoto ini berhari-hari nggak keluar, sampai tetangga-tetangga ini menanyakan, "Kemana Pak Nyoto kok nggak keluar?" Ternyata Pak Nyoto sakit dan terbaring di kamar tidur. Dan sejak sakit itulah banyak tetangga ini yang mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Jadi sejak Pak Nyoto sakit itu, seringkali tetangga ini mencium seperti bau bangkai yang busuk sekali, yang arahnya dari dalam rumah Pak Nyoto. Sampai-sampai tetangga ini mengira bahwa Pak Nyoto ini sudah meninggal. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke Bu Nyoto, Pak Nyoto ini masih sakit dan hanya terbaring di atas tempat tidur.
Dan waktu itu tetangga-tetangga ini juga mengabarkan sering kali diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Pada waktu itu Bu Dewi, tetangganya Sasa ini cerita, malam itu Bu Dewi ini mendengar seperti suara perempuan yang ketawa di bawah pohon nangka. Jadi ketawa perempuan ini nyaring sekali, seperti tertawa yang terbahak-bahak. Dan itu semalam suntuk terdengar suara seperti itu. Waktu itu Bu Dewi tanya ke ibunya Sasa, Bulas dengar nggak ada suara seperti perempuan yang ketawa terbahak-bahak malam kemarin itu? Nggak dengar itu, Bu. Nah, ternyata keesokan harinya Bu Las, ibunya Sasa ini mengalami kejadian yang aneh juga. Jadi Sasa bercerita bahwa ibunya ini ketika mencuci berasnya ini dicuci sampai bersih sekali. Tapi entah kenapa malam itu ketika akan menanak nasi, beras ini ternyata banyak belatung di bawahnya. Dan waktu itu ibunya Sasa ini menjerit seperti ketakutan karena nggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan ketika beras ini dicoba dibuka ke bawah, ternyata di bawah ini banyak sekali belatung yang bersembunyi di bawah. Waktu itu ibunya Sasa coba cerita ke Bu Dewi kejadian yang aneh itu. Dan malam itu ketika Sasa menuju ke toilet, Sasa ini dari sudut mata itu melihat seperti ada orang tinggi besar yang sampai-sampai badannya ini melebihi atap rumahnya. Waktu itu Sasa ini juga kaget dan bilang ke mamanya, ke ibunya, bahwa baru saja dia melihat penampakan yang besar seperti itu. Dan ternyata nggak hanya Sasa dan Bu Dewi yang mengalami kejadian ini. Jadi selama 7 hari berturut-turut itu banyak tetangga-tetangga yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Dan yang paling sering adalah bau busuk yang sangat menyengat sekali seperti bau bangkai tikus. Dan setelah 7 hari itu dikabarkan bahwa Pak Nyoto meninggal. Dan pada waktu Pak Nyoto meninggal itu nggak banyak yang datang, hanya tetangga-tetangga yang dekat dan hanya beberapa saudara yang datang. Jadi terlihat sekali bahwa yang mengantarkan ke pemakaman Pak Nyoto itu hanya segelintir orang. Dan terlihat sekali kalau banyak yang nggak suka dengan sosok Pak Nyoto ini. Waktu itu Sasa cerita, ketika itu ada salah satu ustadz yang menceritakan ke seluruh tetangga ketika selesai pemakaman. Jadi pada waktu pemakaman itu, ketika jenazah Pak Nyoto ini dimasukkan ke liang lahat, ternyata liang lahat ini nggak cukup. Jadi badannya Pak Nyoto ini tiba-tiba terlihat lebih panjang. Dan pada waktu itu Ustadz ini bilang, ayo coba digali lagi makamnya. Dan ketika digali oleh tukang makam itu, jenazah ini dimasukkan kembali dan terlihat sekali nggak muat. Sampai hal itu terjadi 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya Ustadz ini bilang, ya sudah, ditekuk aja badannya. Jadi pada waktu itu jenazah Pak Nyoto ini dimakamkan dengan posisi yang kaki yang tertekuk. Dan pada waktu itu segera dimakamkan. Setelah itu Ustadz ini cerita ke tetangga-tetangga bahwa baru saja tadi di pemakaman terjadi satu kejadian yang nggak masuk akal sama sekali dan nggak bisa dinalar oleh akal manusia, bahwa jenazah Pak Nyoto dalam keadaan tertekuk karena nggak cukup masuk ke liang lahat. Waktu itu Sasa, ibunya dan Bu Dewi dan juga tetangga-tetangga di situ mendengarkan cerita dari Pak Ustadz juga agak takut. Dan malam itu ketika selesai Pak Nyoto dimakamkan, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi di sekitaran rumah Sasa. Pada waktu itu ada satu tetangga yang kebetulan kos di situ. Waktu itu dia baru aja pulang dari kampus malam hari. Dan di bawah pohon mangga ada sosok pocong yang tinggi sekali. Tapi penampakannya ini seperti Pak Nyoto dan suaranya jelas sekali seperti Pak Nyoto. Dan anehnya, ketika satu mahasiswa ini pulang lewat di depan pocong ini seperti menyapa, "Mas, badhe tindak pundi, Mas?" Waktu itu satu mahasiswa ini takut dan langsung masuk ke kamar. Dia cerita ke teman-temannya kalau baru saja dia disapa oleh sosok Pak Nyoto dengan penampakan pocong seperti itu. Waktu itu teman-temannya nggak percaya, tapi di kemudian hari salah satu teman yang lain ini mengalami satu kejadian yang sama. Jadi waktu itu satu mahasiswa ini pulang dari kampus malam hari ketika selesai rapat di salah satu kampus itu,
Dia pulang malam hari dengan membawa nasi goreng. Dia masuk ke lorong bangunan Belanda itu dan melewati pohon mangga dan nangka. Dan persis di bawah pohon mangga itu terlihat ada pocong yang sedang berdiri tapi menghadap ke arah rumah. Jadi ketika satu mahasiswa ini lewat, dia paham bahwa ini pocong dan ini Pak Nyoto pasti. Karena perawakannya jelas sekali seperti Pak Nyoto dan bau busuk yang seperti bangkai tikus. Ketika itu mahasiswa ini jalan pelan dan ketika melewati depan pocong ini, lagi-lagi pocong ini menyapa satu mahasiswa ini, "Mas, wangsul Mas." Dan pada waktu itu dia lari cerita ke semua teman-temannya bahwa Pak Nyoto ini baru saja melihat sosok penampakan Pak Nyoto dengan pocong seperti itu. Berita ini pun menyebar dan sampailah ke telinga ibunya Sasa. Pada waktu itu ibunya Sasa agak nggak percaya dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Sampai pada suatu malam, ibunya Sasa dan keluarganya ini mengalami satu kejadian. Pada malam itu di sekitaran jam 11 malam, pintu ini seperti digedor. Tapi terlihat sekali kalau ada gedoran seperti tubuh yang dirubuhkan ke pintu. Jadi brak, brak. Waktu itu ibunya Sasa bilang, "Dek, jangan dibuka, Dek, jangan dibuka. Baru saja Pak Nyoto ini meninggal." Ibu itu takut kalau itu benar-benar pocong yang diceritakan orang-orang. Jadi nggak ada yang berani membuka pintu. Dan keesokan malamnya, ternyata kejadian ini terjadi di tetangga Bu Sasa, yaitu Bu Dewi. Pagi itu Bu Dewi cerita bahwa malam itu ada sosok yang seperti menggedor-gedor pintu. Dan ketika suami Bu Dewi ini melihat dari balik jendela, ternyata itu ada pocong yang tingginya hampir 2 meter. Pocong ini seperti menabrak-nabrakkan badannya ke pintu dan sambil mengerang-erang. Kejadian itu berangsur-angsur terus sampai sekitar subuh hari. Dan waktu itu Bu Dewi cerita ke semua tetangga bahwa ini adalah pocong dowo atau pocong panjang. Pocong ini tingginya hampir 2 meter dan selalu mengeluarkan suara seperti mengeram orang kesakitan. Dan hampir semua tetangga itu mengalami kejadian ini. Pada waktu itu ada satu tetangga yang baru saja pulang di malam hari, dan ketika melewati bangunan Belanda yang besar itu, satu tetangga ini mendengar seperti suara orang yang mengeram. Dan suara ini terus menerus semakin keras. Dan ketika orang ini melihat ke arah atas, ada pocong yang tingginya hampir 2 meter dengan wajah yang hancur dan bau yang seperti bau bangkai yang menusuk sekali. Sampai-sampai orang ini muntah di tempat tersebut sambil kemudian lari dan mengabarkan hal ini ke tetangga-tetangga yang lain. Jadi berita tentang pocong panjang atau pocong dowo ini menyebar kemana-mana. Hal ini, kejadian ini terjadi hampir 7 hari berturut-turut. Sampai pada akhirnya Ustadz yang menguburkan jenazah Pak Nyoto ini mendengar berita tentang ini. Kemudian Ustadz ini bilang ke tetangga-tetangga bahwa nggak ada yang namanya hantu gentayangan. Orang yang sudah meninggal dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Bisa jadi yang dilihat oleh orang-orang itu adalah jin korin dari jenazah tersebut. Nah, oleh sebab itu yuk kita doakan bagi tetangga-tetangga yang mungkin masih punya rasa dendam kepada Pak Nyoto almarhum. Coba dimaafkan Pak Nyoto biar Pak Nyoto ini bisa lebih tenang di alamnya. Jadi waktu itu Ustadz ini punya inisiatif untuk melakukan doa bersama tetangga-tetangga, terutama tetangga-tetangga yang sering kali mengalami penampakan atau sering kali ditampaki oleh sosok Pak Nyoto ini. Waktu itu semua berdoa dan setelah kejadian itu nggak pernah terjadi lagi penampakan-penampakan sosok pocong dowo atau sosok pocong Pak Nyoto ini. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwa hidup di dunia ini adalah hidup untuk di kemudian hari, bukan hidup untuk hari ini. Kita hidup di dunia untuk bekal di akhirat nanti.
Jadi kisah Pak Nyontoh yang pelit itu bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak seharusnya kita pelit terhadap sesama. Rezeki kita sebagian adalah rezeki saudara-saudara kita. Dan percayalah bahwa sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.